Welcome back to Now Entertainment. Kali ini kita tidak akan bahas Marvel, bahas DC ataupun franchise superhero Hollywood. Kali ini gue bakal ajak kalian untuk melirik film superhero dari Indonesia yang asli. Kayaknya ini jadi film superhero pertama di Indonesia yang actionnya itu ala-ala pertarungan superhero luar negeri gitu dul. Judul filmnya itu adalah Satria Dewa Gatotkaca. Film ini merupakan kisah pembuka Satria Dewa Universe, jadi beda ya, bukan Bumi Langit Cinematic Universe. Nah, proyek Satria Dewa Universe ini sendiri adalah sebuah media pahlawan super Indonesia yang diadaptasi dari kisah pewayangan Indonesia secara langsung. Pada Universal ini akan terdapat 8 film yang akan diproduksi secara berurutan, diantaranya yang pertama adalah Gatotkaca, kedua Arjuna dan kemudian Yudhistira, ada juga Baratayuda, terus ada Bima, Nakula dan Sadewa, Srikandi, dan yang terakhir bisa dibilang akan jadi versi Avengers Endgame-nya Satria Dewa Universe, yaitu The Big Battle of Kurukshetra. Nah, kali ini mereka merilis film pertamanya yaitu Gatotkaca. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas first look ya Satria Dewa Gatotkaca. Pertama-tama kita akan breakdown first look-nya dulu yang berdurasi kurang lebih 32 detik. Setelah itu kami akan coba jelasin konflik yang mungkin akan terjadi pada filmnya nanti. Oke, di detik-detik awal kita akan diperlihatkan sosok Gatotkaca yang sudah lengkap dengan kostumnya yang terlihat sedang terbang seperti sedang menjatuhkan diri dari langit gitu. Dan terlihat tokoh utama kita yang bernama Yuda. Nama dari Gatotkaca itu di sini adalah Yuda. Kalau kita perhatikan di sini sepertinya ada ini bukanlah adegan pertama kalinya si Yuda ini mencoba untuk terbang. Bisa saja ini adalah adegan kesekian kalinya ia diperlihatkan terbang. Ini bisa dibuktikan dari gerakan memutar untuk menambah kecepatan sangat terlihat profesional. Bisa saja adegan ini berada di saat dimana Yuda ingin beraksi menumpas kejahatan di Indonesia. Tapi kalau kalian sedikit perhatikan di sini gerakannya itu terlihat mirip atau mungkin saja memang agak dibikin mirip gitu ya sama Rolden Fest yang baru saja mencoba untuk terbang pertama kalinya pada film Captain Marvel. Dan ini bukan kita berusaha untuk menyamakan, tidak. Tetapi ini kita hanya berusaha untuk menganalogikannya ke arah sana, karena film yang biasa kita nonton film superhero kalau nggak Marvel ya DC. Nah, sekarang saya ingin kalian perhatikan kostum yang digunakan oleh Yuda ini. Kalau kalian perhatikan di bagian dada terdapat logo bintang yang memang menjadi ikonnya Gatotkaca. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau kostumnya mirip sama Captain Marvel. Tapi perlu diketahui dari zaman dulu bentukan kostum Gatotkaca ya ikonnya ya logo bintang itu. Logo bintang pada Gatotkaca itu terbilang unik. Karena kalau kalian perhatikan dia itu kan ada 8 sudut di bintangnya itu kan. Dan masing-masing ternyata sudut itu mewakili beberapa dewa. Contoh ada Wisnu, ada Sambu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara. Yang di tengah-tengahnya itu adalah Siwa. Lanjut ke detail berikutnya. Seperti dua ikon yang memang menurut sang sutradara yaitu Hanung Bramantio, pada Gatotkaca itu ada 3 ikon yang emang nggak boleh sama sekali dirubah atau dihilangkan. Yang pertama bintang di dadanya itu atau bintang Surya Majapahit atau kalau nggak salah ada namanya adalah Dewata Nawasanga, tapi nggak tahu pasti ini sudah sesuai atau mengambil referensi yang berbeda. Yang kedua itu adalah ikon kumis, ikon yang memang harus selalu ada setiap karakter Gatotkaca mau di game ataupun di film animasi. Itu pasti harus selalu ada. Kemudian yang terakhir adalah sayap yang mencuat tajam ke atas yang berada di punggungnya. Kalau kita perhatikan di sini desain dari kostum Gatotkaca sudah sangat sekali seperti layaknya superhero Hollywood. Dari bahan dan teksturnya itu juga udah lumayan mirip sama kostumnya sini. Dan di bagian lengannya kita bisa melihat akson berwarna merah yang berada di bagian dalam yang terlindungi oleh pelindung bagian tangan. Shoot ini didominasi dengan warna hitam yang memang sudah ciri khas dari Gatotkaca lengkap dengan manik-manik warna emasnya itu. Walaupun ada beberapa shoot di game yang memperlihatkan Gatotkaca itu kayak pakai semacam selendang gitu, dan bagian tangannya tuh nggak ketutup, shootnya jadi lebih kayak Goku gitu langsung dan kelihatan berotot. Adegan bertarung di langit pun sempat mengingatkan kita, apalagi bagi para pecinta serial Dragon Ball, itu seperti ketika Goku atau Vegeta mukul untuk melempar musuhnya ke bumi, sampai tanahnya itu bolong gitu. Tapi kalau di universe Satria Dewa ini, kayaknya memang sudah berusaha dimodernisasi lagi agar sesuai dengan pasar tapi tidak menghilangkan ciri khas yang 3 ikon tadi. Terus kalau kita perhatikan di sini, ikon kumisnya itu di bagian penutup mulut yang desainnya itu direferensikan mungkin seperti maskernya Optimus Prime,
Ya seperti penutup mulutnya itu, di bagian pinggang terdapat kayak semacam ikat pinggang yang menyatukan juntaian kostum yang menyatu dengan armornya, dan di bagian badannya itu terlapisi oleh armor tebal berwarna hitam. Lanjut di bagian pergelangan tangannya itu terdapat pula pelindung tangan yang mirip-mirip kayak superhero Wonder Woman atau Kamen Rider gitu. Di bagian lutut hingga betis itu juga hampir mirip seperti pelindung di tangan tadi. Di superhero yang memiliki armor seperti itu, desain kostum seperti itu memang sepertinya sudah menjadi poin untuk menyesuaikan dengan armor yang digunakan, dan itu membuat mereka menjadi lebih elegan dan keren. Nah di adegan pertama ini kalian akan sadar kalau teknik editing saat terbang melesat dengan sangat cepat itu, sangat mirip sekali dengan style editing dari karya Zack Snyder yaitu Man of Steel. Benar-benar keren adegan ini, walaupun menurut kami CGI-nya mungkin masih agak sedikit kasar, karena masih agak kelihatan lahya dari bentukan bangunan di bawahnya, masih mirip kayak map game gitu, tapi ya itu juga nggak semua orang sadar gitu. Akan tetapi memang kalau di zoom gitu, pasti ya ketahuan. Karena kalau itu masih kelihatan animasi 3D. Tapi balik lagi, ini baru first look, mungkin kalau nanti sudah rilis, ya mungkin akan lebih terlihat real. Perhatikan bentuk awan dan lain-lainnya itu udah mirip dengan film-film Hollywood kan. Berikutnya itu kita akan diperlihatkan Yuda yang sedang berada di tempat kayak semacam Candi Borobudur gitu ya. Kalau di slow motion, adegan ini kita akan melihat detail visual efek pada perubahan Yuda ini menjadi sosok Gatot Kaca. Style visual efeknya itu ala-ala Breeding X Armor seperti Iron Man ataupun live action Power Rangers yang diproduksi oleh Lionsgate dulu. Namun kalau kita perhatikan perubahan tersebut hanya berhenti pada pelindung tangannya saja, itu berarti akan ada tahapan pada Yuda untuk mencapai titik final ia ubah seutuhnya menjadi Ksatria Gatot Kaca dengan full armornya. Kalau kalian ingat dulu, sempat ada adegan teaser atau trailernya juga, di mana di situ memperlihatkan sosok Yuda yang masih menggunakan baju Homade-nya, dia sedangkan pada adegan ini terlihat sepertinya seperti Yuda ini sedang berlatih untuk menjadi Gatot Kaca seutuhnya. Lalu scene berlanjut pada pertarungan di malam hari cuaca di area pertarungan itu terlihat bergemuruh kencang atau penuh dengan petir gitulah, seolah-olah dipenuhi aura kegelapan. Ton warna dari film pun berubah seketika jadi sangat kelam gitu yang tadinya sangat cerah dengan saturasi tinggi, begitu masuk pada pertempuran ternyata tonenya itu berubah drastis. Kalau kita perhatikan untuk pertama kalinya kita akan bisa melihat bagian belakang dari shoot Gatot Kaca, yang ternyata bagian sayap tajam yang mencuat ke atasnya saat itu, bentuknya tidak seperti menonjol banget kayak pada desain di game pada umumnya gitu, sayap tajamnya itu tidak terlalu menonjol. Lanjut pada adegan pertarungan ini di shoot Gatot Kaca itu terlihat pada bagian yang cukup bercahaya gitu ya, dari bagian bintang di dada, siluet bagian armor siluet di bagian pinggang, pelindung tangan, dan juga di helmnya. Khusus untuk helmnya kini bisa lihat cahayanya itu merefleksikan ukiran batik yang ada pada helm Gatot Kaca. Baru deh dilanjut adegan pertarungan hebat antara Gatot Kaca dengan villain utama di film ini, yang bernama Aswatama. Terlihat di sini Aswatama pun mempunyai kekuatan yang sama seperti Gatot Kaca, bahkan dia menggunakan armor dengan desain yang menurut kami sih, ini lebih bagus dari shotnya Gatot Kaca, cuma warnanya aja kurang mencolok, mungkin karena ia villain. Warnanya pun keren, ada warna merah marun campur dengan hitam dan silver gitu dan jika kita slow motion, kita akan sadar kalau pada kepalanya itu terdapat sebuah batu yang bersinar terang berwarna merah, sedangkan pada Gatot Kaca itu tidak ada. Pertarungan ini berlanjut sehingga si Aswatama ini terpental. Nah adegan ini yang mimin nilai mirip dengan adegan di anime Dragon Ball, dan adegan ini pun ditutup dengan Gatot Kaca yang terbang mengangkasa, kemudian muncul logo Satria Dewa Gatot Kaca, lalu teaser pun berakhir. Oke itu tadi adalah breakdown singkat yang ada pada versi teasernya. Sekarang kita masuk ke asal-usul plot cerita dan konflik yang akan terjadi pada filmnya nanti, yang kemungkinan besar ceritanya mungkin kayak gini ya, konflik utama pada Satria Dewa Universe itu sebenarnya cukup simpel. Karena musuh bebuyutannya itu hanya satu kaum, nah kaum Satria Dewa ini bernama Pandawa, sedangkan lawannya nanti adalah kaum Kurawa. Pada zaman dahulu terjadi sebuah peperangan besar antara kaum Pandawa dan Kurawa, hingga pada akhirnya salah satu kaum Kurawa ini ada yang berhasil selamat, namanya itu Aswatama, dia ini menaruh dendam kepada kaum Pandawa, karena kematian Resi Drona. Nah Resi Drona sendiri yang merupakan ayahnya, nah dari situlah Aswatama akhirnya ingin melancarkan balas dendam kepada kaum Pandawa, hingga akhirnya ia bertarung dengan sosok Gatot Kaca. Sinopsis dan petunjuk plot dari cerita ini disampaikan langsung oleh sang sutradara yaitu Hanung Bramantyo. Nah kita nggak tahu nih,
Apakah nanti kita Gatot Kaca ini bakal mirip kayak Gundala tahu nggak? Kalau pada film Gundala itu kan kita diberi sekilas cerita kemunculan cameo dari sosok superhero selanjutnya Sri Asih. Nah apakah nanti di film Gatot Kaca akan ada kehadiran dari sosok Arjuna atau mungkin Yudhistira? Mungkin bisa saja begitu. Untuk story dari Aswatama itu sendiri, ternyata dia lahir dengan kelainan, di mana pada dahinya itu terdapat batu permata berwarna merah. Nah batu permata inilah yang kita lihat tadi cukup bersinar terang di dahi Aswatama pada pertarungannya dengan Gatot Kaca. Pada zaman dahulu ceritanya Aswatama itu dilatih oleh ayahnya sendiri, entah itu dari seni bela diri ataupun menggunakan senjata. Ayahnya itu merupakan guru dari kedua kaum yaitu Kurawa dan Pandawa ini. Jadi pada zaman kecilnya ini dua kaum itu masih rukun, namun setelah peperangan Baratayuda dan Resi Drona tewas, Aswatama ini menyelinap masuk markas Pandawa dan membunuh beberapa jenderal Pandawa. Tidak hanya itu, Aswatama ternyata menggunakan beberapa senjata terlarang hingga akhirnya ia dikutuk mempunyai penyakit kusta, kemudian batu permata merahnya itu diambil. Kini Aswatama dikutuk untuk hidup abadi untuk mengembara di dunia, hingga pada akhirnya di era modern ini Aswatama itu akan kembali berhadapan dengan sosok titisan Gatot Kaca yang bernama Yuda. Jadi ini ada perbedaan, kalau Yuda itu kan hanya titisan atau garis keturunan dari kaum Pandawa atau Gatot Kaca itu sendiri, sedangkan Aswatama itu memang orang dari masa lalu yang tidak pernah mati dari jutaan tahun yang lalu. Kita juga sepertinya akan diperlihatkan proses development karakter Aswatama karena pada first look, ia telah mempunyai baju zirah seperti Gatot Kaca lengkap dengan sumber kekuatannya yang berada di darinya itu. Padahal tadi kan diceritakan kalau permata merahnya itu diambil. Berarti ada proses di mana Aswatama ini kembali merebut batu permatanya itu. Oke, demikianlah sedikit penjelasan konflik dan gambaran tentang plot cerita dari Satria Dewa Gatot Kaca. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan tekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video menarik dari kami selanjutnya. Tang and bye.